Halo anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran IPA bersama Bu Mulia. Pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai tata surya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pergerakan bumi, bulan, dan fase-fase bulan. Oke, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ditonton sampai habis ya videonya dan nanti dijawab soalnya sesuai dengan video yang Ibu berikan. Yang pertama, kita akan membahas akibat rotasi dan revolusi bumi bagi kehidupan di bumi. Bumi memiliki pergerakan yang disebut dengan revolusi dan rotasi bumi. Demikian juga bulan. Pergerakan ini menimbulkan banyak dampak terhadap bumi. Rotasi bumi adalah pergerakan bumi pada porosnya. Sedangkan revolusi bumi adalah pergerakan bumi mengelilingi matahari. Bumi berotasi selama 23 jam 56 menit atau dibulatkan menjadi 24 jam. Waktu yang dipergunakan untuk rotasi itu disebut dengan kala rotasi. Bumi berotasi dari arah barat ke timur. Maka dari itu, seolah-olah kita melihat matahari itu terbit di arah timur dan tenggelam di barat. Rotasi memberikan beberapa dampak, seperti terjadinya siang dan malam, perbedaan waktu di berbagai tempat di dunia, gerak semu harian matahari. Kita bahas satu persatu. Pergantian siang dan malam terjadi karena ketika bumi berputar, ada sebagian yang terkena cahaya matahari dan ada yang tidak. Yang terkena cahaya matahari akan mengalami siang, dan yang tidak terkena cahaya matahari akan mengalami malam. Rotasi bumi juga menyebabkan adanya perbedaan waktu. Lokasi yang berada di bujur timur akan melihat matahari terbit terlebih dahulu dibandingkan dengan lokasi yang ada di bujur barat. Sebagai contoh, daerah di Indonesia memiliki 3 perbedaan waktu, yaitu waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Barat. Perbedaan waktu ini ditetapkan di Greenwich di Inggris yang memiliki bujur Norderjat. Maka dari itu, pembagian waktu didasarkan pada Greenwich Mean Time atau disingkat dengan GMT atau GMT. Bagi kita yang ada di bumi, seolah-olah kita melihat mataharilah yang bergerak dari timur ke arah barat. Padahal sebenarnya yang bergerak itu adalah bumi. Karena itu disebut gerak semu harian matahari. Jadi namanya itu semu ya. Semu itu artinya tidak sebenarnya. Jadi yang bergerak itu adalah bumi. Mataharinya hanya diam, sedang bumilah yang bergerak. Selanjutnya kita akan bahas mengenai revolusi bumi. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Revolusi bumi merupakan akibat tarik-menarik antara gaya gravitasi matahari dengan gaya gravitasi bumi. Bumi berevolusi selama 365 hari atau dalam 1 tahun. Bidang yang dibentuk bumi ketika berevolusi disebut dengan bidang ekliptika. Revolusi bumi membawa beberapa pengaruh terhadap bumi. Antara lain, revolusi bumi mengakibatkan pergantian musim. Di daerah tropis memiliki 2 musim, yaitu kemarau dan hujan. Sedangkan di daerah subtropis terjadi 4 musim, yaitu musim gugur, salju, semi, dan panas. Revolusi bumi juga menyebabkan adanya gerak semu tahunan matahari, di mana posisi matahari terlihat bergeser. Gerak semu tahunan matahari ini menjadikan matahari terlihat terbit dari tempat yang tidak sama atau bergeser sedikit demi sedikit. Kita perhatikan di gambar, pada 21 Maret matahari terlihat terbit di daerah Khatulistiwa. Lalu pada 21 Juni matahari terlihat terbit di 23,5 derajat lintang utara.
Kemudian di 23 September terlihat terbit di garis khatulistiwa lagi. Dan pada 22 Desember matahari terlihat terbit di 23,5 derajat lintang selatan. Dan begitulah seterusnya. Selanjutnya kita akan bahas perbedaan waktu pergantian siang dan malam. Hal ini terjadi karena pergeseran edar matahari, sehingga perbedaan malam dan siang tidak selalu sama. Misalnya, pernahkah anak-anak mendengar kalau kita tinggal di daerah yang mengalami 4 musim, panjang waktu siang dan malam mereka itu berbeda. Misalnya saja pada musim panas, mereka bisa mengalami siang sampai 18 jam. Jadi kalau nanti jam 9 malam itu masih terang karena masih siang di mereka, seperti itu. Ataupun nanti pada musim dingin mereka itu mengalami malam yang lebih panjang, seperti itu. Anak, di sini kita akan membahas sedikit perbedaan dari dampak rotasi bumi dan revolusi bumi. Karena kata-katanya itu hampir sama, jadi ini sangat membuat kita bingung. Jadi di sini buat tabel supaya kelihatan jelas perbedaannya. Jadi kalau untuk rotasi bumi itu dampaknya itu terjadinya siang dan malam. Sedangkan kalau revolusi bumi terjadinya perbedaan waktu pergantian siang dan malam. Apa bedanya di sini? Kalau yang revolusi bumi ini waktu siangnya kadang lebih lama dibanding malamnya, seperti itu. Kalau ini cuma terjadi siang dan terjadi malam, seperti itu. Kalau yang ini untuk rotasi bumi dia terjadi gerak semu harian matahari. Ya, maksudnya harian itu kelihatan matahari itu terbit di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Nah, itu yang gerak semu harian. Kalau yang revolusi, dia terjadi gerak semu tahunan. Apa bedanya? Kalau gerak semu tahunan itu letak matahari itu nanti berbeda-beda terlihatnya. Kalau di bulan Maret nanti di bagian mana dia terlihat? Apakah menuju khatulistiwa ataukah menuju lintang selatan atau lintang utara, seperti itu. Kemudian, yang rotasi bumi juga menyebabkan perbedaan waktu di berbagai dunia. Misalnya ada yang WIB, ada yang waktu Indonesia Timur, Tengah, dan Barat, seperti itu. Kalau yang revolusi bumi, mereka itu terjadi pergantian musim. Pergerakan bulan. Akibat dari pergerakan bulan bagi kehidupan di bumi. Bulan seperti halnya bumi melakukan beberapa pergerakan. Ada 3 pergerakan bulan. Yang pertama, rotasi bulan. Yang kedua, revolusi bulan. Dan yang ketiga, gerakan bulan bersama bumi mengelilingi matahari. Pergerakan ini menimbulkan banyak dampak terhadap bumi. Rotasi bulan adalah pergerakan bulan pada porosnya. Sedangkan revolusi bulan adalah pergerakan bulan mengelilingi bumi. Dan gerakan ketiga, bulan bersama bumi mengelilingi matahari. Kita akan membahas waktu yang dibutuhkan bulan untuk melakukan pergerakannya. Rotasi bulan terjadi selama 29,5 hari. Revolusi bulan juga terjadi selama 29,5 hari. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk rotasi dan revolusi bulan itu sama, yaitu sama-sama 29,5 hari. Sedangkan waktu bulan bersama bumi mengelilingi matahari adalah 365,4 hari atau 1 tahun. Rotasi bulan tidak memberikan pengaruh terhadap kehidupan di bumi. Revolusi bulan mengakibatkan adanya fase-fase bulan dan digunakan sebagai dasar perhitungan kalender Hijriah. Apa yang dimaksud dengan fase bulan? Fase bulan merupakan perubahan bentuk bulan jika dilihat dari bumi. Perubahan ini terjadi karena bulan selalu berputar mengelilingi bumi atau yang dinamakan dengan revolusi bulan. Pada saat mengelilingi bumi, maka bagian bulan yang terkena sinar matahari juga akan berbeda-beda. Hal inilah yang menyebabkan bentuk bulan seolah-olah berubah. Untuk mempelajari fase-fase bulan, perhatikan ilustrasi berikut. Yang dilingkari merah merupakan bulan dan yang dilingkari biru adalah penampakan bulan dari bumi. Dan susunan angka yang melingkar merupakan perhitungan kalender Hijriah. Secara umum ada 8 fase bulan, yaitu sebagai berikut.
Yang pertama yaitu bulan baru atau new moon. Pada fase ini, bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga sisi bulan yang menghadap bumi tidak terlihat, karena tidak menerima sinar matahari langsung. Oleh karenanya, bulan tidak terlihat dari bumi. Bulan baru terjadi pada awal bulan. Pada bulan baru inilah kemungkinan dapat terjadi gerhana matahari. Fase bulan yang kedua yaitu bulan sabit muda atau waxing crescent. Pada fase ini, bagian bulan yang terkena cahaya matahari tidak sampai setengahnya. Bulan terlihat dari bumi terbentuk karena cahaya yang terpantul. Hal ini membuat bulan tampak seperti bulan sabit. Fase bulan yang ketiga yaitu bulan setengah atau bulan paruh awal atau first quarter. Pada fase ini, letak bulan akan berpindah 90 derajat lebih jauh dari matahari di langit, sehingga membuat bulan tampak seperti setengah lingkaran. Pada fase ini, kita bisa melihat setengah bulan terang dan setengah bulan berupa bayangan bulan. Bulan paruh awal biasanya terjadi pada tanggal 6, 7, dan 8. Yang keempat adalah bulan bungkuk atau bulan cembung awal atau waxing gibbous. Pada fase ini, bagian bulan yang terkena cahaya matahari adalah 3/4-nya, sehingga ketika kita melihat bulan dari bumi, bentuknya menjadi cembung atau 3/4 bagian bulan. Bulan cembung biasanya terjadi pada tanggal 10, 11, dan 12. Fase kelima yaitu bulan purnama atau full moon. Fase bulan purnama terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Pada saat ini, posisi bulan berlawanan dengan bumi. Posisi tersebut membuat seluruh permukaan bulan yang mendapatkan sinar matahari bisa dilihat dari sisi bumi, sementara bagian belakang bulan menjadi sisi gelapnya. Bulan purnama biasanya terjadi pada tanggal 13, 14, dan 15. Fase yang keenam yaitu bulan bungkuk atau cembung akhir atau disebut juga dengan waning gibbous. Fase bulan bungkuk ini mirip dengan bulan cembung, tapi pada bulan bungkuk yang terlihat adalah bagian sebelah kiri. Bulan bungkuk ini terjadi pada tanggal 17, 18, dan 19. Selanjutnya yaitu fase bulan paruh akhir atau third quarter. Pada fase ini, bulan terlihat setengahnya, sehingga dari bumi bulan terlihat seperti setengah lingkaran. Fase ini terjadi sekitar tanggal 21, 22, dan 23. Yang kedelapan yaitu fase bulan sabit tua atau waning crescent. Pada fase ini, bulan akan kembali berbentuk bulan sabit. Saat ini, bulan sudah hampir mengitari bumi sebanyak 1 putaran penuh. Mengakhiri fase ini, bulan akan kembali ke posisi awal dan menjadi bulan baru kembali, di mana bulan akan berada di depan bumi dan kembali tidak terlihat. Bulan sabit tua biasanya terjadi pada tanggal 27, 28, dan 29. Ternyata bentuk bulan yang selama ini kita lihat bukan semata-mata karena tertutup awan. Meskipun sebenarnya bulan itu bulat, kita dapat melihatnya dengan berbagai macam bentuk karena adanya fase-fase bulan.